Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini atau di pagi hari ini, saya akan Ibu akan memimpin doa kita di pagi hari ini. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan menurut agama yang kita anut. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan nama absen nama-nama kalian, siapakah yang tidak hadir di pagi hari ini atau di pembelajaran yang saat ini. Ya. Amelia, Siska, Rizka, Budi, Iqbal, Faris, Ilham, Irham. Iya, jadi hadir semua ya pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Kalian kabarnya sehat semua? Oh iya, sehat semua. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kalian siapkan dulu alat-alatnya, yaitu buku kalian dikeluarkan, buku cetak ataupun buku tulis. Nah, kita akan belajar mengenai pembelajaran pertama di buku tema yang ke-7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yaitu tema yang ke-7 ya. Tema 7 di halaman pertama. Kita akan mengenal nama-nama benda. Misalnya apa aja benda itu? Iya. Benda itu ya yang ada di sekitar kita, contohnya ya ada buku ya, setelah itu ada pen, ada pensil ya, ada tas, setelah itu pakaian-pakaian yang kita pakai, ada meja, ada kursi ya, itulah yang disebut dengan benda. Setelah itu ada juga hewan ya, tentang hewan. Nah, hewan itu biasanya yang ada di sekitar kita itu, atau di sekitar rumah kita, atau di sekitar, pokoknya sekitar kita ya. Biasanya ada kucing, ada nyamuk ya, ada semut, ada ayam, ada bebek. Nah, karena kita berada di desa seperti ini, jadi hewan-hewan seperti itu pasti ada ya. Nah, yang biasanya juga ada burung itu. Setelah itu tanaman di sekitar kita. Nah, kalau tanaman sekitar kita itu banyak ya, seperti bunga, rumput ya. Setelah itu kalau di sawah kita itu biasanya ibu bapak kita menanam padi ya. Itu yang disebut dengan tanaman. Misalnya ada pohon gede ya, pohon coklat, pohon kopi, pohon pisang, dan berbagai macam tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, di subtema pertama kita akan membedakan benda hidup dan benda yang tidak hidup. Sudah ketemu? Iya. Ada di halaman pertama. Nah, di sini Ibu akan menyuruh si Amel untuk membaca yang ada di halaman pertama. Silakan Mel, dibaca dulu Mel. Ya, stop. Sudah ya, Mel. Jadi, Amel sudah membaca tentang subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup. Ada banyak benda sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan dan ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak
hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan pelihara benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Nah, jadi udah disebutin ya di sini. Kalau ada manusia, itu benda itu ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, itu yang disebut dengan benda. Ada juga rumah, sepeda, mobil dan lainnya, itu yang disebut juga benda ya. Jadi benda itu ada juga benda ciptaan Tuhan ya, ada juga benda ciptaan manusia. Misalnya yang ciptaan Tuhan itu benda misalnya kayak tumbuh-tumbuhan itu ya, hewan itu itu ciptaan Tuhan. Sedangkan yang ciptaan manusia misalnya rumah, sepeda, mobil ya, benda lainnya yang bisa kita pakai seperti baju ya, celana, topi, kerudung ya, itu yang disebut dengan benda ciptaan manusia. Jadi dengan adanya benda-benda itu, kalau kita punya mobil, punya sepeda, punya itu, kita harus merawatnya ya. Kita juga berterima kasih kepada yang sudah membuatnya. Jadi kita menjaganya sebaik-baiknya. Nah, di sini itu di halaman yang kedua, yaitu Udin dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Nah, mereka sudah memanfaatkan benda yang ada ya. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, udah disebutin di situ ya bahwa topinya Udin itu bukan benda hidup ya, benda yang tidak hidup. Nah, itu kalian lihat di halaman 5. Nah, tadi kan udah Ibu sebutin ya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ya, di halaman 5 ini kalian akan mengumpulkan mana benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Nah, misalnya di sini ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila. Nah, dari semua benda ini jadi kalian bagi dua ya, yang sebelah kiri benda tak hidup, yang sebelah kanan benda hidup. Nah, kalian tulis di situ judulnya ya, di atasnya. Nah, seperti ada di halaman 7 ya, ada di halaman 7 ini. Jadi kalian sebutkan dulu nama